Presiden Amerika Serikat Donald Trump menemui Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing mulai kemarin setelah upacara penyambutan kenegaraan. Pertemuan bilateral dilakukan di dalam ruang rapat mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia tahun 2019 hingga 2022 Mahendra Siregar menyebut pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping jika dilihat dari persiapan dan agenda persiapannya hingga pendamping kehadiran Trump, maka pertemuan ini mengarah ke hubungan ekonomi. Kalau dibiarkan berlanjut dan tidak dikendalikan dengan baik risikonya, maka akan merugikan dua pihak. Nah, makanya sekarang pertemuan ini dilakukan untuk bisa mengelola risiko, untuk tidak menyebabkan biaya dan risiko terus meningkat dan bisa menimbulkan potensi yang sangat mengganggu hubungan kedua negara dan juga tentu geopolitik dan geoekonomi. Nah, tetapi persaingan di antara mereka sebagai dua negara adidaya itu tidak bisa terhindarkan. Jadi kalau boleh dikatakan ini adalah suatu kunjungan untuk membangun stabilitas yang terukur, tapi bukan berarti tingkat kepercayaan di antara mereka akan terbangun gitu ya. Jadi stabilitas tanpa kepercayaan, mungkin begitu istilahnya. Nah, berdasarkan hal tadi, maka Amerika Serikat dan juga RRT melihat kompromi bisa banyak dilakukan di bidang ekonomi. Tidak banyak di bidang politik, tidak terlalu banyak di bidang politik luar negeri, apalagi juga geopolitik yang mereka bersaing. Di bidang ekonomi, ini ingin dikelola dengan baik untuk perdagangan, lalu juga untuk saling membeli dan konsesi dari produk-produk utama masing-masing negara, dan kemudian pengelolaan dari perdagangan maupun pengelolaan dari mineral tanah jarang atau critical earth, dan juga bagaimana peraturan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak mengenai perdagangan dan pengadaan untuk semiconductor dan teknologi untuk AI, dan diharapkan apabila hal-hal ini dapat disepakati secara menyeluruh, secara umum pada pertemuan ini, maka pada pertemuan-pertemuan mendatang akan ditingkatkan lebih lanjut lagi, sehingga upaya untuk membangun hubungan ekonomi sebagai kompromi, sebagai upaya untuk mengelola risiko untuk tidak menjadi terlalu tinggi biayanya bagi hubungan kedua negara bisa dilanjutkan. Jadi dalam hal itulah makanya yang dibawa oleh Presiden Trump bukan hanya 3 CEO tadi yang disebut, tapi bahkan 20 kurang lebih CEO yang dibawa, mulai dari Tesla, tapi di luar itu juga ada yang untuk semiconductor, yaitu tentu Nvidia, ada Micron, ada Qualcomm, dan beberapa lain, dan juga ada teknologi seperti Apple, ada Tim Cook, ya, dan juga ada beberapa bank utama, ada BlackRock, ada Blackstone, ada bukan JP Morgan, Goldman Sachs, ya, dan Mastercard, Visa, dan juga untuk pembelian kedelai itu ada CEO Cargill yang kita juga akan nampaknya menyaksikan besok berbagai deal pembelian produk-produk Amerika seperti kedelai maupun beberapa produk pertanian dan juga pesawat. Makanya juga ada CEO Boeing. Betul. Hadir di sana. Jadi ada tim ekonomi dan bisnis yang kuat dari Amerika. Jadi simbolnya ini yang ingin dicapai, dan untuk Amerika sendiri, untuk Trump, akan dibawa pulang sebagai bukti bahwa dia berhasil membuka pasar, tadi open up pasar dari China, dan secara langsung bisa meningkatkan ekspor, produksi, dan perekonomian di Amerika Serikat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.